Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifa Nazar, mahasiswa Universitas Islam Bandung, Fakultas Syariah, mata kuliah Hukum Perbankan Syariah kelas B, NPM 100 100 102 170 88. Saya di sini akan menjelaskan mengenai penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran di Bank Syariah. Karakteristik Bank Syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Konsep pembiayaan akad murabahah. Murabahah berasal dari kata bahasa Arab yaitu robaha yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan. Murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan daman buyu al-amanah. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli. Dalam pendapat lain, murabahah merupakan transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan harga margin profit yang disepakati dari modal. Menurut jumhur ulama, hukumnya sah, diperbolehkan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf D, yang dimaksud dengan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan kepada penjual. Denda. Secara umum, denda adalah bentuk kehukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Keterlambatan pembayaran berdasarkan Fatwa Nomor 17 DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembiayaan. Pada ketentuan umum yang pertama, bahwa sanksi dikenakan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda dengan sengaja. Dalam ketentuan ini, sanksi berupa denda dapat diterapkan kepada nasabah yang memiliki kemampuan membayar. Parameter kemampuan membayar di sini harus dijelaskan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi tumpang tindih kemampuan membayar nasabah dalam fatwa ini. Kemampuan membayar nasabah dalam fatwa ini adalah diukur pada kondisi real saat ini. Penerapan denda atau sanksi pada nasabah yang memiliki kemampuan membayar dan menunda membayar karena dana digunakan untuk hal lain adalah tepat. Hal ini kembali pada tujuan awal penerapan denda sesuai unsur preventif, sehingga nasabah jera untuk melakukan pembekuan prestasi terlebih dia mampu membayar. Di samping itu, penerapan denda atau sanksi telah menjalankan fungsi edukatif, yaitu mendidik nasabah agar lebih tertib. Bahwasanya kewajiban membayar angsuran adalah hal yang utama dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Penerapan Fatwa Nomor 17 DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda akan menimbulkan dampak tertentu baik bagi pihak bank ataupun bagi juga pihak nasabah. Bagi pihak bank, penerapan fatwa ini tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembiayaan secara langsung tidak menambah keuntungan secara ekonomis, karena dana yang terkumpul dari denda keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan bank syariah. Akan tetapi masuk dalam kategori dana sosial. Penggunaannya diperuntukkan sebagai dana sosial sesuai Fatwa Nomor 17 DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000. Meskipun demikian, dengan penerapan fatwa ini secara tidak langsung membantu pihak bank untuk melakukan screening pada nasabah-nasabah yang berpotensi melakukan prestasi, sehingga pihak bank syariah mampu menyediakan langkah-langkah preventif terjadinya pembiayaan bermasalah, khususnya pada
pada pembiayaan murabahah yang notabene-nya merupakan kategori pembiayaan dengan angsuran tetap. Ya, jadi kesimpulannya adalah penerapan fatwa ini dipandang tepat, bahkan harus dipertegas dengan dalam aplikasinya, karena dampak dari penerapan fatwa ini cukup baik bagi pihak bank syariah, yakni sebagai peringatan terhadap nasabah-nasabah yang berpotensi konprestasi. Bagi nasabah, penerapan fatwa ini memiliki peran edukatif agar nasabah lebih tertib dan bertanggung jawab atas fasilitas pembiayaan murabahah yang diperoleh.